Sumpah, nyesel banget baru tahu konsep audio kayak gini sekarang. Ternyata selama ini kita salah banget guys nyiksa kuping pakai TWS yang disusupin masuk ke dalam lubang telinga sampai pengap. Stop deh kebiasaan itu, serius. Selamat datang di era baru dunia persilatan audio. Hari ini gue bakal bedah abis 5 TWS open ear paling gokil yang lagi rame banget dibahas sama anak-anak tech entusias. Dari yang harganya ramah di kantong pelajar, sampai yang harganya bisa buat DP motor. Gue udah kumpulin semuanya di sini biar kalian gak salah beli. Buat kalian yang belum tahu, open ear itu beda banget sama bone conduction ya. Ini tuh speaker kecil yang nempel di luar kuping. Jadi kalian tetap bisa dengar suara motor lewat, suara bos manggil, atau suara abang paket teriak di depan tagar. Aman banget dan pastinya nggak bikin budak. Kita langsung gas aja dari urutan kelima. Ini adalah opsi buat kalian yang pengen nyicipin teknologi open ear, tapi dompetnya lagi mode hemat energi. Di posisi kelima, ada Baseus Bowie MC1 Pro. Gue tahu banget, brand yang satu ini emang rajanya aksesoris murah tapi nggak murahan. Baseus Bowie MC1 Pro ini desainnya sporty banget, pakai model ear hook yang nyantol di daun telinga. Jadi buat kalian yang doyan lari pagi atau nge-gym biar badan jadi body goals, ini aman banget nggak bakal copot. Yang bikin gue kaget, harganya lagi diskon gila-gilaan sampai 50% lebih, jadi cuma 700 ribuan. Padahal fitur yang ditawarin nggak main-main. Dia udah pakai Bluetooth 6.6 guys. Kebayang nggak tuh koneksinya bakal sestabil apa? Anti-lag parah. Terus dia ngeklaim ada fitur super bass. Ini poin penting, karena biasanya kelemahan TWS open ear itu bassnya suka hilang ke bawah angin. Tapi Baseus berani janji, bassnya nendang. Pas gue cobain, emang sih feel bassnya lumayan dapat buat ukuran open ear budget. Nggak yang bikin dada geter banget, tapi cukup buat bikin kepala angguk-angguk pas dengerin lagu EDM. Baterainya juga awet, bisa sampai 40 jam total pakai casingnya. Minusnya, build quality-nya masih kerasa plastiknya. Ya wajar lah harga segini. Tapi buat pemula, ini worth it banget. Sikat sebelum promo habis. Lanjut ke posisi keempat, kita punya Soundpeats Pearl Clip Pro. Nah, kalau Baseus tadi main di desain sporty, Soundpeats ini lebih ke arah stylish dan ergonomis. Desainnya unik, dia nyebutnya Pearl Clip Design. Bentuknya bulat-bulat lucu gitu, dan jepit di kuping. Jujur pas pertama lihat gue agak skeptis, ini bakal sakit nggak ya dijepit? Ternyata enggak dong, bahannya dari silikon cair yang lembut banget. Jadi pas nempel di kulit rasanya kayak nggak pakai apa-apa. Beratnya cuma 5 graman per earbud, ringan banget. Keunggulan utamanya ada di fitur multi-point connection. Ini fitur mahal sebenarnya. Jadi kalian bisa connect ke HP dan laptop sekaligus. Lagi dengar lagu di laptop, ada telepon masuk di HP. Dia auto switch, nggak perlu ribet putus nyambung koneksi Bluetooth. Terus dia juga udah dapat penghargaan VGP 2025 buat Best Cost Performance. Artinya apa? Artinya, duit yang kalian keluarin itu balik modal banget sama kualitas suaranya. Drivernya gede, 12 mm, jadi suaranya luas dan detail. Buat kalian yang budgetnya di bawah sejuta, tapi pengen fitur ala TWS mahal, Soundpeats ini jawabannya. Cuma hati-hati ya, karena bentuknya kecil, jangan sampai hilang keselip di sofa. Masuk ke posisi ketiga, kita naikin kelas dikit ke ranah yang lebih premium. Ada Shokz Open Dots One. Pasti pada kenal Shokz dong, mereka itu rajanya bone conduction. Tapi kali ini mereka bikin yang air conduction, alias open ear biasa. Harganya lumayan, ada di angka 3,5 jutaan. Warnanya grey, kelihatan mahal dan dewasa banget. Yang gue suka dari Shokz ini adalah fittingnya. Mereka punya teknologi Secure Fit yang bikin ini barang nempel terus di kuping walau kalian headbang sekalipun. Terus dia juga udah support Dolby Audio. Wah, ini sih suaranya udah pasti renyah. Bassnya dapat, vokalnya jernih, treble-nya nggak nusuk. Buat nonton film atau dengerin podcast, ini enak banget di kuping. Cuma ada satu hal yang bikin dia ada di posisi 3, yaitu harganya yang nanggung. Dengan harga segini, fiturnya agak standar kalau dibandingin sama kompetitor di atasnya. Tapi kalau kalian cari durability dan brand yang udah terpercaya tahan banting, Shokz nggak pernah ngecewain. Bahannya premium, ada campuran baja tahan daratnya, jadi berasa megang barang mahal. Sekarang kita masuk ke zona bahaya. Siapin mental dan dompet kalian. Di posisi kedua ada The Sultan of Audio, Bose Ultra Open Earbuds. Ini harganya nggak ngotak sih, 6 jutaan guys. Bisa dapat HP mid-range 1. Tapi emang ada harga ada rupa.
Desainnya ini yang paling beda dari yang lain. Dia modelnya jepit di samping, kayak anting atau cuff. Sumpah ini estetik parah. Kalau kalian pakai ini, auto kelihatan kayak orang kaya yang ngerti fashion, flexing tipis-tipis lah. Etnologinya juga gila, dia punya immersive audio yang bikin suara tuh kayak muter di sekeliling kepala kita. Bukan cuma kanan kiri doang, tapi 3D. Rasanya kayak lagi di konser privat. Terus ada fitur auto volume yang bisa nyesuaiin kekencengan suara sama kondisi sekitar. Kalau lagi rame dia naik sendiri, kalau sepi dia turun sendiri. Pinter banget kan? Tapi kenapa dia cuma juara 2? Balik lagi, harganya itu loh bikin nangis. Buat kaum mendang-mending ini jelas coret dari list. Tapi buat kalian yang duitnya ear paling stylish dan suaranya paling imersif, gak usah mikir panjang. Langsung check out Bose ini, gengsinya dapat banget. Dan akhirnya kita sampai di juara 1, The King of Open Ear TWS tahun ini menurut gue. Ini dia, Huawei FreeClip 2. Kenapa gue taruh dia di posisi pertama? Karena dia adalah definisi keseimbangan yang sempurna. Harganya di 2,6 jutaan, masih jauh lebih murah dari Bose, tapi kualitas dan inovasinya berani diadu. Bahkan menurut gue lebih fungsional. Lihat desainnya, ini ikonik banget. Namanya Sea Bridge Design. Bentuknya lengkung kayak jembatan gitu. Bahannya dari paduan logam memori yang lentur tapi kuat. Mau kuping kalian segede apa atau sekecil apa, dia bakal ngepas dengan sendirinya. Dan yang paling gokil, dia gak ngebedain kuping kiri atau kanan. Jadi kalian mau pakai yang mana aja, dia bakal auto-detect. Gak ada lagi tuh cerita salah pasang earbud. Di seri kedua ini, Huawei FreeClip 2 bawa upgrade yang signifikan banget. Bentuknya lebih kecil, lebih ringan, dan casingnya lebih ramping. Bassnya jangan ditanya, mereka pakai driver ganda yang bikin suaranya nampol tapi tetap detail. Suara bocornya juga minim banget berkat teknologi reverse soundwave mereka. Jadi privasi aman, orang sebelah gak bakal tahu kalian lagi dengerin dangdut koplo. Baterainya badak, tahan 8 jam sekali pakai, dan total 38 jam sama casingnya. Tahan air dan debu juga, IP57. Jadi dipakai hujan-hujanan pas lari atau keringetan parah pas nge-gym, aman sentosa. Gue ngerasa Huawei FreeClip 2 ini benar-benar ngerti kebutuhan kita. Nyaman dipakai seharian sampai lupa kalau lagi pakai TWS, suaranya enak banget, fiturnya canggih, desainnya futuristik, dan harganya masih masuk akal buat barang sepremium ini. Makanya, dia layak banget jadi raja di video kali ini. Jadi, kesimpulannya gimana? Kalau budget kalian mepet di bawah 1 juta tapi pengen gaya dan fitur oke, ambil Soundpeats Pearl Clip Pro atau Baseus Bowie MC1 Pro. Itu udah best deal banget. Kalau kalian sultan yang mentingin gengsi dan fashion, Bose Ultra Open Earbuds adalah jalan ninjamu. Tapi kalau kalian pengen yang terbaik dari segala sisi, kenyamanan juara, suara mantap, teknologi paling mutakhir, dan value for money yang pas, Huawei FreeClip 2 adalah pilihan yang gak bakal bikin nyesel seumur hidup. Kalian tim yang mana nih? Tim mendang-mending, tim sultan, atau tim smart buyer kayak gue? Coba tulis di kolom komentar ya. Gue pengen tahu selera kalian. Jangan lupa like video ini kalau kalian jadi keracunan. Dan share ke teman kalian yang masih pakai headset kabel biar mereka tobat. Thanks udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di Racun Gadget selanjutnya. Bye!